Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Bapak Ibu, para wansantri Mahat Baitus Indonesia, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya yang insya Allah pada pagi hari ini merupakan hari perpulangan, yaitu menjemput santri untuk mengisi waktunya di rumah dengan sebaik-baiknya. Dan seperti yang diinformasikan bahwasanya kajian pada pagi hari ini itu tentang doa untuk buah hati, di mana doa merupakan hadiah terbaik, pemberian yang terbaik dari kedua orang tua. Dan harapan tentunya sebagai orang tua berharap dan juga menginginkan yang terbaik dari anak-anak. Tidak ada orang tua dimanapun, atau maaf, sejahat apapun, menginginkan atau mendoakan keburukan buat anak-anak. Pasti kedua orang tua menginginkan yang terbaik dan mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Sama dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di antara kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa memberikan hidayah, taufik kepada siapapun, termasuk orang-orang terdekat dan orang-orang yang dicintai. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk memberikan hidayah taufik. Sama dengan penjagaan. Orang tua ingin menjaga anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menjaga anaknya dari keburukan, terutama keburukan pergaulan di masa sekarang, di mana sangat mengkhawatirkan sekali pergaulan yang ada, baik dari segi kekerasan ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, kedua orang tua sebagai orang tua hendaknya selalu berusaha meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan juga
diberikan kemudahan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Kenapa? Karena orang tua yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perhiasan dunia, ya, anak dan harta itu adalah perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun. Itu sebagai apa? Zinatul hayati dunia. Al-mal, harta yang Allah berikan kepada kita, wal banun, dan juga anak keturunan. Itu semua zinatul hayati dunia, sebagai perhiasan kehidupan di dunia, sebagai penyejuk hati kedua orang tuanya. Dan pastinya orang tua menginginkan anaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan dijaga dari godaan setan, serta tipu daya orang-orang yang ingin memperdaya. Karena banyak kita dapati ataupun kita mendengar informasi, karena salah pergaulan ada anak-anak yang dicekoki obat-obat terlarang atau minuman keras, yang akhirnya menjadi apa? Yang tadinya tidak kenal, karena sudah kena sekali akhirnya nagih. Na'udzubillah. Atau na'udzubillah, mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, pelecehan, bully dan lain sebagainya. Maka yang paling kuat, yang paling bisa diharapkan untuk menjaga mereka adalah doa dari orang tuanya. Dan orang tua dilarang, tidak boleh mendoakan apa? Mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang apa? Melarang doa keburukan untuk anak, harta, jiwa. Karena apa? Karena takut doa yang disampaikan itu pada waktu-waktu mustajab, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu min Allahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan kebinasaan, mendoakan keburukan atas diri kalian. Ada orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah atau diberikan ujian, dan dia tidak sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujian kemiskinan, kesulitan ekonomi, ataupun musibah apa saja, sehingga dia mengatakan, waduh saya ini bangsa. Mengatakan dirinya apa? Bangsa. Ini adalah kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Ditakutkan menjadi apa? Menjadi doa keburukan untuk kita. Sedangkan kita dilarang oleh Nabi untuk apa? Untuk mendoakan keburukan. La tad'u ala anfusikum, jangan kau doakan keburukan atas diri kalian. Walaupun kita merasa kita ini misalkan selalu kurang dalam segala hal, dan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Bisa jadi keadaan kita yang sekarang ini adalah keadaan yang terbaik yang Allah berikan untuk kita.
supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan kelebihan, bisa jadi kita akan tobat, akan melampaui batas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dengan kapasitas kita. Kita yang tidak tahu apa? Tidak tahu kapasitas kita. Allah Maha sayang kepada kita. Kemudian wala tad'u ala auladikum, dan janganlah kalian doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Senakal apapun. Misalkan anaknya nakal, melakukan ini, melakukan itu, bahkan melakukan kejahatan. Jangan doakan keburukan. Karena apa? Karena doa orang tua termasuk doa yang mustajab. Yang ada doakan apa? Hidayah. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa? Memberikan hidayah kepada anaknya. Bukan justru, waduh saya malu, kamunya mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan. Jangan pernah mendoakan keburukan untuk anak. Kemudian kata Nabi SAW, wala tad'u ala amwalikum, dan jangan kalian mendoakan keburukan untuk harta kalian. Harta yang Allah berikan sebagai amanah dan ujian. Harta juga sebagai apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita melihatnya, wah ini nikmat. Iya, bisa jadi nikmat ketika kita bisa mensyukurinya dan menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa menjadi ujian bagi kita ketika kita tidak bisa menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian la tuwafiqu minallahi sa'atan, tidaklah kalian meminta yang waktunya bertepatan. Kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alu fiha ata'annya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yastajibu lakum, kemudian Allah mengabulkannya untuk kalian. Na'udzubillah. Walaupun memang kalau doa itu adalah doa keburukan, maka doanya tidak akan apa? Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa saja yang di situ ada fiha ithmun, doanya ada dosa, au qati'atu rahimin, ataupun memutus silaturahim, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang harus kita sadari bahwasanya doa orang tua itu termasuk salah satu dari doa mustajab yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatu da'awatin, ada tiga doa yustajabu lahunna, yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la syakka fihin, yang tidak diragukan lagi. Kita tidak boleh ragu dengan doa ketiga orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti. Siapa ketiga orang itu? Tiga orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Nah ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita zalimi tidak apa? Tidak ridho, akhirnya kita didoakan apa? Keburukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita, memperingatkan kita dari apa? Dari doanya orang-orang yang dizalimi. Ittaqi da'watal mazlum, jauhi oleh kalian, hindari oleh kalian doanya orang-orang yang terzalimi. Berarti ini perintah untuk apa? Untuk tidak melakukan kezaliman. Perintah untuk tidak menzalimi orang lain. Karena orang yang terzalimi, kalau dia mendoakan keburukan untuk kita, maka kita akan celaka, kita akan binasa. Kata Nabi, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu tidak ada apa? Tidak ada hijab,
tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus hati-hati. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wajahwatul musafir. Doanya siapa? Musafir. Doanya musafir masuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dalam keadaan safar, maka banyak-banyak berdoa. Dan sekarang kalau misalkan ada orang tua wali santri yang rumahnya itu agak jauh, yang datang ke sini masuk dalam kategori safar, gunakan waktu perjalanan itu untuk apa? Doakan kebaikan untuk anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, betah untuk menuntut ilmu, diberikan kecerdasan, diberikan kebersihan hati, diberikan dijaga pergaulannya. Ini betul-betul digunakan untuk apa? Untuk mendoakan dalam perjalanan. Ditambah lagi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wajahwatul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anak. Safar dapat keutamaan untuk doanya, dan juga dia sebagai siapa? Sebagai orang tua mendoakan anaknya. Akan lebih apa? Lebih lagi. Jangan misalkan perjalanannya dia maaf lalai di mobil nyetel musik-musik ataupun nyetel hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi gunakan untuk berdoa. Doakan anaknya dengan kebaikan tadi. Dimudahkan dalam belajar, diberikan kemudahan untuk apa? Untuk memahami pelajaran, mengamalkan pelajarannya, dan juga dibukakan pergaulan antara guru dan juga teman-teman yang lainnya. Dihindarkan dari keburukan-keburukan dan doa-doa yang terbaik untuk anak. 3 golongan ini orang yang dizalimi, kemudian doa musafir, dan doa orang tua. Doa orang tua untuk anaknya. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, banyak sekali doa-doa yang dicontohkan oleh para nabi. Para nabi saja mendoakan siapa? Mendoakan untuk anak-anaknya. Bahkan kalau kita lihat di dalam di dalam surat Al-Furqan, Ibadur Rahman, ketika menceritakan tentang Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, itu doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doanya supaya jadikan apa? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Mereka bersemangat untuk apa? Untuk mendoakan anak-anaknya. Kemudian contoh lain di dalam Al-Quran adalah doanya Nabi Zakaria. Doanya siapa? Nabi Zakaria disebutkan di dalam surat Maryam ayat 5-6. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Jadi Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fahabli, maka karuniakan kepadaku, min ladunka waliya, dari sisimu siapa? Waliyan, yaitu anak yang akan menjadi apa? Menjadi generasi penerusnya. Yarithuni, yang dia akan mewarisiku, wa yarithu min ali Ya'qub, dan akan mewarisi dari keluarga Nabi Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia wahai Rabbku radiyya, anak yang apa? Yang diridhoi. Doanya apa? Doa yang terbaik. Jangan doakan keburukan, supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga doa Nabi Zakaria di dalam surat Ali Imran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan untukku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang baik, generasi penerus yang baik,
innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Doanya siapa? Nabi Zakaria. Kemudian contoh lain adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anaknya. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Yang keduanya Nabi Ibrahim juga Nabi Ismail ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doanya apa? Wahai Rabb kami, jadikan kami. Ini doanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Muslimaini lak. Orang-orang yang apa? Yang berserah diri kepadamu. Kalau orang sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu menerima dengan sepenuh hati. Tidak pernah ada apa? Tidak pernah ada penyangan sedikit pun. Tidak pernah protes. Menerima dengan sepenuh hati. Kadang kan kita, maaf, apalagi di sini ada peraturan sedikit nggak cocok, protes. Kan? Aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah aturan yang terbaik. Kalau aturan manusia banyak apa? Banyak salah. Makanya tadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mendoakan untuk anak-anaknya, wa min dzurriyyatina, dan untuk anak-anak cucu kami menjadi ummatan muslimatan lah, menjadi umat sekelompok manusia yang juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa? Tidak protesan gitu. Bukan protesan, bukan. Bukan umat yang protesan, yang mudah protes, yang mudah menyangkal, tapi menerima selalu apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabiullah Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, di antara doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Ini bukan saja doa untuk meminta supaya diberikan apa? Diberikan anak, tapi juga supaya anaknya itu menjadi anak yang soleh. Kalau sekedar maaf banyak anak saja, kambing juga banyak anaknya, kucing juga banyak anaknya. Tapi bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh? Jadi tadi doa itu bukan hanya untuk meminta supaya diberi anak, tapi supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Dan juga doanya Nabi Ibrahim adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku muqimas salat, yang selalu mendirikan salat. Bukan hanya untuk dirinya saja, tapi wa min dzurriyyati, dan juga anak cucu. Jadi sebagai orang tua tidak hanya berdoa untuk dirinya saja, tapi juga berdoa untuk anak-anak. Baik untuk dirinya, baik juga untuk anak-anaknya. Kadang ada orang tua yang penting dia selamat sendiri, sudah. Dia selamat, anaknya mau selamat itu urusan lain. Dia rajin sholat ke masjid, anaknya nggak pernah ke masjid, didiamkan saja. Nggak pernah ditegur, nggak pernah dinasehati. Dia merasa, udah yang penting saya, anak saya. Berarti tidak apa? Tidak ada usaha untuk apa? Untuk memperbaiki diri dan juga anak-anak. Padahal berdoa untuk memperbaiki yang adalah kebaikan untuk keluarga dan juga anak-anaknya. Kemudian di antara doa juga Nabi Ibrahim yang disebutkan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa yang begitu dahsyat yang dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan wajnubni, dan jauhkan aku, wabaniya, dan anak-anakku, anak budal asnam, untuk menyembah apa? Berhala. Berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari apa? Dari kesyirikan. Sekarang namanya kesyirikan itu, maaf, tidak saja dalam bentuk, maaf, offline. Bahkan sekarang sudah mulai apa?
online, kesyirikan. Dan ini merupakan dosa apa? Dosa yang terbesar yang apabila seseorang melakukan dosa syirik dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggalnya, maka apa? Tidak akan diampuni dosa-dosanya dan dia akan kekal di neraka. Wa na'udzubillah. Selama-lamanya. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah haramkan baginya apa? Surga. Dan tempat baginya adalah neraka. Dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan mendapatkan penolong. Na'udzubillah. Ya, jangan kita merasa yang penting saya selamat, tidak melakukan kesyirikan. Doakan juga untuk siapa? Untuk jadi doa orang tua itu jangan pernah melupakan untuk siapa? Untuk anaknya. Dia doakan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga anak-anaknya. Doakan dengan kebaikan. Kemudian bagaimana kalau bagaimana contoh doa dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bisa gini Kalau kita perhatikan aduh. bagaimana Nabi SAW berdoa untuk anak-anaknya, dan juga Nabi SAW tidak membatasi doa untuk anak-anaknya saja, tapi juga untuk anak-anak kaum muslimin. Adapun untuk anak-anaknya, untuk anak cucunya, sangat jelas Nabi SAW mendoakan dengan apa? Dengan kebaikan. Sebagaimana ketika Nabi SAW mendoakan cucunya yang bernama Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Apa doa Nabi SAW untuk Al-Hasan? Nabi mendoakan, Allahumma inni uhibbu fa'ahibbah. Kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Al-Hasan, cucunya. Bahkan cucu Nabi SAW dianggap anak. Sesungguhnya aku mencintainya. Kemudian Nabi SAW meminta kepada fa'ahibbah, maka cintailah dia. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memudaratkannya. Bahkan dikatakan Al-Hasan termasuk apa? Termasuk min syababi ahlil jannah. Pemuda-pemuda penghulu pemuda ahlil jannah. Nabi SAW mendoakan anak cucu. Demikian pula ketika Nabi SAW memegang Al-Hasan dan Usamah bin Zaid, termasuk orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Nabi mendoakan, Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia berdua. Fa'ahibbahuma, dan cintailah keduanya. Ini bentuk apa? Bentuk contoh bagi orang tua untuk mendoakan apa? Mendoakan kebaikan untuk siapa? Anak-anak. Untuk bahkan bukan hanya anak saja, cucu dan seterusnya. Mungkin dia akan meninggal di waktu yang dekat. Maka dia tetap mendoakan anak cucu keturunannya. Nanti punya anak, punya cucu, punya cicit, terus apa lagi itu? Terus. Jadi apabila mendapatkan doa kita, maka mereka pun akan apa? Akan tetap mendapatkan bagian doa kita. Doa itu terus akan mengena. Sama misalkan orang-orang yang misalkan dia hatinya itu selalu merindukan Ka'bah. Nah, ini berarti kena doanya siapa? Nabi Ibrahim. Doa itu akan terus tembus. Maka orang-orang yang terkenal tadi yang harus dihindari doanya orang yang terdolim. Karena itu memang tembus. Makanya kita harus betul. Dan doa yang terbaik pun sama, akan mengenai siapa yang didoakan. Dan berdoa untuk anak-anak kaum muslimin adalah satu kebaikan yang apabila kita doakan mereka, kita akan mendapatkan kebaikan sebanyak mereka yang didoakan. Sebanyak mereka yang didoakan.
Kemudian di antara contoh apa namanya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika pernah suatu ketika tatkala dibunuhnya Al Husain bin Ali. Ketika itu tersebar berita terbunuhnya Al Husain bin Ali di mana di Irak. Karena apa? Karena dikhianati oleh orang-orang yang mereka telah apa namanya menipu, diundang untuk datang yang nanti dijanjikan untuk apa namanya menjadi pemimpin, tapi ternyata mereka khianat, dibunuh ketika sampai di Karbala. Ketika itu Ummu Salamah radhiyallahu anha mendengar berita kematian Al Husain, maka langsung apa? Langsung marah dan melaknat penduduk Irak saat itu. Ummu Salamah mengatakan qatalahumullah. Mereka penduduk Irak telah membunuh Al Husain. Maka mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Allah binasakan mereka. Mereka telah menipu, telah berdusta. Kenapa? Ummu Salamah marah sampai begitu. Kata Ummu Salamah, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dahulu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at Fatimah, didatangi oleh Fatimah. Fatimah putrinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi barmatin qad suni'at lahu biha asidah, yang bawa apa namanya? Bawa tempat yang di situ Fatimah bikin asidah. Asidah itu ya mudahnya dodol Arab gitu ya. Walaupun bukan dodol, tapi ada dari tepung yang dibikin dengan ramuan, ada ramuannya, kemudian menjadi makanan. Bisa untuk sarapan, dan ini termasuk makanan yang apa namanya, yang mudah dicerna gitu ya. Kemudian tahmiluha fi tabaqin hatta wada'atha baina yaday, yang dibawa di satu apa namanya nampan dan diletakkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Fatimah bawa asidah tadi. Melihat apa yang dilakukan oleh putrinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aina ibnu ammik?" Mana anak pamanmu? Maksudnya siapa? Hah? Suaminya. Mana anak temanmu? Maksudnya mana Ali? Tapi disebutnya ibnu ammik. Mana anak pamanmu? Qalat, kata Fatimah, huwa fil bait, dia ada di rumah. Karena ada di rumah, Nabi mengatakan, qalat fadhhabi fad'ihi wa'tini bibnaihi. Kalau begitu kamu pergi, panggil dia dan datangkan kepadaku beserta dua anaknya. Berarti manggil siapa? Ali, Hasan, dan Husain. Satu keluarga dipanggil semua untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Ummu Salamah, faja'at taqudu ibnaiha kullu wahidin minhuma biyadi. Kemudian Fatimah bawa kedua anaknya tadi. Satu tangan bawa satu anak. Satu tangan bawa satu anak. Wa Ali yamshi fi atharihima. Dan Ali berjalan di belakangnya, mengawal. Hatta dakhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasahuma fi hijri. Wa jalasa Aliun an yaminihi wa jalasat Fatimatu an yasarihi. Kedua anaknya Hasan dan Husain ditaruh di hadapan Nabi. Kemudian Fatimah duduk di kiri. Hasan duduk di Ali duduk di sebelah kanan. Kemudian kata Ummu Salamah, fajtabadha min tahti kisa'an saybariyan kana bisatan lana 'alal manama fil Madinah. Kemudian ditarik apa namanya, tikar yang selimut dari Khaybar, yang itu biasa untuk apa, kayak ini, untuk apa namanya, untuk kayak permadani.
yang biasa digunakan untuk tidur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melipatkan itu. Fa'akhadahuma bishimalihi tarfi al-kisa wa alwa biyadihi al-yumna ila Rabbi azza wa jalla. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melipat tadi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan tangan kanannya ke atas. Maksudnya untuk apa? Berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk siapa? Untuk mereka. Siapa saja? Fatimah, Ali, Al-Hasan dan Al-Husain. Radhiyallahu anhu. Allahumma ahli adhib anhum rizza wa tahhirhum tathhira. Ya Allah, mereka adalah keluargaku. Jauhkan dari mereka keburukan dan sucikan mereka dengan sebersih-bersih. Diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ahli baiti adhib anhum rizza wa tahhirhum tathhira. Sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya, maka tadi Ummu Salamah mengatakan apa? Qultu ya Rasulullah, alastu min ahli? Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, bukankah aku juga keluargamu? Jadi pengen apa? Pengen didoakan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, benar. Karena pertanyaan tadi apa? Alastu min ahli, bukankah aku juga keluargamu? Kata Nabi, bala. Benar. Fadkhuli fil kisah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ummu Salamah untuk apa? Untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam apa? Permadani ya. Qalat fadakhaltu fil kisah. Kemudian aku pun kata Ummu Salamah masuk ke permadani ba'dama qada du'ahu libni ammihi Ali wa ibnaihi wa ibnatihi Fatimah. Ummu Salamah masuk ke situ setelah Nabi selesai mendoakan untuk anak pamannya yaitu Ali, kemudian untuk kedua anaknya Al-Hasan dan Husain, dan untuk putrinya. Baru kemudian mendoakan siapa? Ummu Salamah. Ini pentingnya apa? Pentingnya doa dari orang tua untuk anaknya. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya doa, apalagi doa orang tua untuk anak-anak. Dan inilah yang satu-satunya yang bisa menjaga anak ketika anak jauh dari orang tua. Karena apa? Karena dia merindukan anaknya jauh, maka doakan kebaikan. Jangan pernah mendoakan keburukan. Dan jangan pernah meremehkan namanya doa. Sebanyak doa yang dipanjatkan oleh orang tua, maka sebanyak itu kebaikan yang akan dia dapat. Ini senjata yang paling apa? Yang paling ampuh. Karena doa itu apa? Doa silahkan. Senjatanya orang yang beriman. Allah Ta'ala mungkin bisa saja. Ini nggak usah ada pertanyaan lagi ya. Nggak usah ada pertanyaan. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa diamalkan. Ini yang paling terpenting. Kedua orang tua atau para wali santri mendoakan kebaikan untuk putrinya supaya betah dan juga dimudahkan dalam proses belajarnya, menghafalnya, dan juga memahami pelajaran, serta bisa bermanfaat untuk kedua orang tuanya dan juga menjadi penyejuk matanya, bahkan yang akan membawa kedua orang tuanya ke surga dan akan memakaikan mahkota di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kopi ataupun teh silakan, di sini ada ya, gratis. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Fuad Hamzah yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ialah ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Dede kepada beliau sebagai
Pembina Yayasan Rumah Sunnah Indonesia dipersilakan. Sambil ini, sampai. Silakan sambil mencicipi. Ya, silakan sambil sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang kita hormati guru kita Pak Wadah Jabaraba, alhamdulillah yang telah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan Allah menjaganya dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Juga yang saya hormati seluruh pengurus Ma'had, para guru, para staf dan semuanya yang telah berjuang sama-sama Fastabiqul Khairat mengelola Ma'had ini. Juga yang saya hormati dan saya banggakan para orang tua wali. Masya Allah, kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu ini memberikan semangat ya kepada saya khususnya, karena kadang-kadang di beberapa Ma'had ada yang untuk menjemput anaknya aja dikojekin, sedih kadang-kadang ya. Nanti saya lihat absennya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tidak sempat hadir menjemput atau itu karena ujur syar'i, ya. Tetapi bagi yang waktunya luang dan sudah ada di kalender akademik ya, menjemput itu kapan tolong sempat. Kalau bicara sibuk, saya juga mungkin paling sibuk ya. 3 hari ini saya ke Singapura, Malaysia, Johor, pulang balik. Minggu depan juga saya ke sana lagi. Senin ke Dubai, ke Pelaju. Kalau dibilang sibuk, mungkin saya paling sibuk di antara bapak-bapak ya. Tapi saya kesempatan untuk menyertai anak, saya ada. Ya, jadi kalau waktunya harus jemput ke Ma'had, saya harus hadir, gitu ya. Apalagi isi kajian dulu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, prioritas seberapa besar bapak dan ibu meluangkan waktu untuk anak, berarti keseriusan untuk mendidik lebih besar. Tetapi kalau tidak serius, ya dapatnya biasa-biasa juga, gitu ya. Jadi tolong perhatian. Yang kedua juga manfaatkan waktu pulang ini betul-betul untuk bonding, untuk apa? Menjaga keratan, ya. Jangan dari sini dijemput datang ke sana dibiarkan seperti yang disampaikan oleh Ustadz waktu kajian yang lalu. Buatlah kegiatan positif yang sifatnya bisa mengeratkan atau bonding antara orang tua dengan anak. Jangan lupa ditanya pelajarannya bagaimana, sudah di mana. Jangan lupa ditanya bagaimana sudah bisa mencuci atau belum. Karena Ma'had di sini tidak dilondrikan. Anak-anak itu harus belajar kemandirian, belajar menjaga diri sendiri, menjaga pakaiannya. Bapak dan ibu, terutama ibu-ibu harus peduli kepada anaknya. Jangan anaknya mengeluh, nggak bisa cuci. Karena mama juga lebih baik dilondrikan. Nggak boleh begitu. Tetapi harus diajarin, oh ini bagian kerahnya, bagian posisi tertentu harus digosok dengan seperti apa. Juga perhatian kepada badannya. Saya suka mengikuti ya kalau ada keluhan-keluhan diantaranya kutu. Kalau di rumah dia tanggung jawab orang tuanya untuk membersihkan kutu. Jangan nanti datang ke Ma'had dikomplain. Ini gimana ya banyak kutunya di Ma'had. Ya itu namanya juga kutu, dia tidak tahu Ma'had ya.
Jadi beli kalau nggak salah kalau anak saya dibeliin Pepitok ya, di rumahnya sama ibunya dibersihkan ya. Kalau gitu misalnya bawa serit sendiri ya, gitu kan. Jadi itu diantaranya perhatian-perhatian seperti itu kelihatannya sepele Pak, tetapi bagi anak-anak sangat berkesan. Apalagi karena jauh kita selalu mendoakan ada kerinduan, isi dengan waktu-waktu positif untuk bonding, perhatian. Nah, dan bagi Mahat seperti saya di perusahaan atau di manajemen lainnya ada konsep 360 derajat. Jadi kita saling, Pak. Setelah anak-anak di rumah itu ditanya, nanti ada masukan-masukan. Masukan-masukan itu disampaikan, Pak. Saya misalnya ada beberapa masukan tentang makanan, tentang apa saja diberikan, disampaikan. Bukan untuk mengkritik atau apa, tapi untuk improvisasi atau improvement. Untuk improvement, Pak. Disampaikan, kita 360 derajat itu saling kedua belah pihak ya, kedua belah pihak. Sama di sini guru-guru juga ada penilaian 360 derajat. Guru dengan guru saling menilai untuk apa? Untuk meningkatkan quality improvement. Apa yang kurang hari ini kita tingkatkan, gitu Pak. Ya, jadi masukan-masukan yang positif silakan disampaikan. Dan alhamdulillah Mahat juga ya, saya di Mahat Qoriyatul Quran Sukabumi, pembangunan asrama putra sudah selesai. Jadi saya sekarang sudah konsentrasi ke sini. Insya Allah di belakang ini kita akan bangun, insya Allah, bismillah, 2 lantai, insya Allah. Ini lagi tahap desain ya, desain dan tentunya perizinan ke mohon doanya Bapak-Bapak sekalian, karena ini yang daftar saya lihat baru dibuka saja sudah ada yang pengen menjadi santri di sini, santriwati di sini. Tentunya kami dari pembina yayasan juga meningkatkan pelayanan dan fasilitas. Karena nambah santri ini bukan nambah enak, Pak. Tetapi kita harus meningkatkan juga fasilitas supaya nyaman. Karena anak-anak ini sudah belajarnya berapa belajar tuh Pak? Hampir 24 jam kan di sini belajar, gitu kan. Nah, juga harus nyaman. Nah, dan di sini peran orang tua juga penting. Manakala ada anak-anak itu kan suka mengeluh, Pak. Nah, bagaimana orang tua ini kan jam terbangnya sudah tinggi, Pak. Belum tentu yang dikeluhkan itu gurunya salah. Belum tentu temannya salah. Jadi harus bijak, harus memberikan arahan-arahan positif. Jangan terpancing emosi, langsung menjustifikasi sesuatu yang tidak tahu, gitu ya. Jadi harus digali informasi-informasi dan diberikan masukan dan arahan. Sekali lagi doa dari Bapak dan Ibu sekalian, mohon doakan seluruh pengurus, seluruh asatidzah, juga Mahat tempat kita menuntut ilmu anak-anak kita saling menghormati anak kita, menyayangi anak kita, dan juga menghormati para guru anak-anak kita. Itu sangat penting, Pak. Kalau ilmu kita ingin bermanfaat, maka hormatilah gurunya, hormatilah ilmunya. Insya Allah ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetapi kalau kita underestimate terhadap gurunya, underestimate terhadap pengurusnya, maka itu kurang bermanfaat, Pak, ilmu itu. Demikian, semoga mengingatkan kembali pentingnya sinergi orang tua wali, sinergi dengan pengurus dan Mahat ini, supaya Mahat tempat ladang amal ini menjadi bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Mohon maaf mengganggu waktu untuk kekurangan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.